Salam, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya perkenalkan, nama saya cukup singkat, Suyut. Nah, anak yang lahir baru nggak boleh hanya satu kata, harus lebih dari satu kata. Namun saya kan lahir tahun 1956. Iya, 57, maaf, 57, sampai lari. 57. Saya di Bethesda selaku ketua yayasan, sedangkan di kiri saya ini wakil ketua yayasan Bethesda Tulungagung. Yayasan Bethesda ini berdiri setelah panti asuhan itu didirikan atau tumbuh mulai tahun 1967 yang dilayani oleh atau didirikan oleh GKJW Jemaat Tulungagung. Pada saat itu Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Tulungagung terpanggil adanya korban dari anak-anak yang menjadi orang tuanya menjadi korban G30 SPKI. Ditampung ya, di suatu rumah pendeta karena ya cukup luas untuk ya dirumati atau dilayani kebutuhannya. Kemudian tahun 1980 Sinode GKJW menganjurkan bahwa pelayanan sosial panti asuhan harus lepas dari gereja. Maka dari itu tahun 1980 baru berdirilah Yayasan Bethesda Tulungagung. Salah satu dari pelayanannya adalah panti asuhan Bethesda. Kemudian ya berkembang prokes di kecamatan, perpustakaan, sedangkan ini baru saja untuk mendirikan koperasi Mudi Rahayu dalam rangka untuk menghimpun warga jemaat Tulungagung yang membutuhkan dana. Jadi koperasi memang tidak boleh, artinya di dalam gereja, maka dari itu Yayasan Bethesda menghimpun menjadi sarana untuk berdirinya koperasi. Anggotanya ya warga di KJW Tulungagung. Sekarang anggotanya 95 orang dengan omsetnya ya setengah M. Ya cukup banyak. Kemudian dalam rangka untuk pelayanan di panti asuhan Bethesda itu awalnya tahun 1913 kami menyekolahkan pengembangan pelayanan kami selain menampung anak-anak. Anak-anak ini semula setelah lulus SMA itu kami serahkan kepada orang tua. Namun mengingat kemajuan zaman, maka dari itu bagi anak-anak yang mampu untuk kami sekolahkan, awalnya itu adalah
untuk sekolah di Universitas Teologi. Kami sudah mengantarkan 2 anak menjadi pendeta, yaitu dari Fakultas Teologi SK Duta Wacana dan Satya Wacana yang sekarang melayani di Waru ya, maaf, Pendeta Kristanto di Waru. Awalnya angkatan pertama di Gunung Tumo, kemudian di Banyuwangi, sekarang di Waru. Satunya adalah Agus yang angkatan pertama di Trenceng, Trenceng Ponorogo, sekarang memimpin jemaat di Mojokerto, Jombang. Dan sekarang masih ada 1 dalam skripsi, Jarwaning Adi, dan masih banyak lagi di luar dari Fakultas Teologi. Anak kami sekarang ada yang lulus di Untrim, ada yang diterima di UNER, di Fakultas Teknik Informatika, dan anak ini kemudian ditampung karena ada donatur dari Jemaat Sitotobo. Jadi kami bersyukur ada donatur yang membantu kami untuk sekolahnya anak kami Siska. Dan ada lagi yang sekarang menyelesaikan sekolahnya di pendidikan guru agama Kristen di Solo Tigo, sekarang semester ke-6. Itu pengembangan kami, dan kedepannya memang kami tidak terbatas pada Fakultas Teologi saja, namun memberi kesempatan kepada anak-anak yang mungkin berprestasi akan kami antarkan untuk melanjutkan sekolah dengan jalan kami mencari donatur dan kerjasama dengan orang tua anak. Ini pengembangan kami di Yayasan Bethesda. Dan bagi anak-anak kami yang di Panti Asuhan Bethesda, ini juga mengembangkan keterampilan untuk beternak ayam, beternak lele, dan juga beternak kambing. Ya, ini jumlah kambingnya sekarang sebanyak 32. Jadi anak-anak ini kami latih dalam arti dia juga sekolah, namun tidak sepenuhnya dia mencari makan kambing, namun dia hanya memberi makan. Dia berlatih bagaimana cara untuk mengelola. Andai kata nanti sudah dewasa, dia itu bisa mengelola menjadi seorang peternak yang terampil. Ya, kadang-kadang memang anak-anak mencari rumput bersama dengan pemimpin. Ya, kebetulan pemimpin panti kami ini adalah Insinyur Sony Sugiantoro, ini bekerja di Dinas Peternakan Tulungagung. Memang yang punya ide, yang punya motor untuk kegiatan
peternak kambing ini adalah Bapak pemimpin panti kami. Dan di panti asuhan Bethesda ini selain pemimpin panti, ada pengasuh panti yang setiap hari siang malam itu membina dan juga menunggui anak-anak kami yang saat ini sebanyak 24 yang tinggal di asrama. Sedangkan ada yang di luar panti asuhan itu sebanyak 14 anak. Yang di luar panti asuhan ini kami setiap 3 bulan itu memberikan bantuan berupa sembako beserta dengan kebutuhan sekolah. Ada anak yang dari 2 anak dari Surabaya itu dari jemaat 2 anak dari Surabaya. Darmo, tidak salah Darmo ya, 2 anak yang itu termasuk anak asuh kami yang di luar asrama panti asuhan Bethesda. Ya, demikian Bapak Ibu. Nah, kebetulan tadi saya menceritakan tentang Pokja beasiswa. Bapak Edi Putranto ini wakil ketuanya menjadi ketua Pokja beasiswa, ketua Pokja beasiswa. Dan nanti mungkin lebih lengkapnya juga akan disampaikan oleh Pokja. Dan lagi begini, anak-anak kami yang di panti asuhan Bethesda ini sebanyak 14 tahun ini, 24 ini hanya ada 2 asrama untuk tidur perempuan dan anak laki-laki. Kami yang mengingat perkembangan jiwa anak, apalagi anak remaja, tahun ini menganggarkan untuk membangun asrama baru, asrama lagi, maksudnya menambah agar nanti dari anak-anak ini dikumpulkan sesuai dengan usia. Karena yang awal ini hanya dikumpulkan anak perempuan sendiri 1 asrama, kemudian anak laki-laki demikian. Tampaknya melihat perkembangan jiwa anak, kadang-kadang yang besar dan kecil ini menjadi dibully oleh yang besar. Maka dari itu kami berpikir untuk memisahkan berdasarkan usia anak dengan cara nanti membangun asrama lagi untuk anak kami. Ya, demikian doakan Tuhan senantiasa memberkati kami untuk mencukupkan dana untuk rencana pembangunan asrama. Terima kasih. Mungkin ada saya tadi menyampaikan tentang Pokja, mungkin ada tambahan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Perlu saya sampaikan, nama saya Edi Putranto. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu, saya ini juga alumni anak asuh dari Panti Asuhan Bethesda. Jadi saya masuk tahun 85, keluar 93. Jadi masih kecil. Jadi Pak Syed menceritakan kalau dan sudah jadi pendeta 2. Cita-cita saya dulu jadi pendeta. Keluar sekolah, waktu itu Panti Asuhan Bethesda belum mampu secara finansial, belum mampu. Jadi saya tidak bisa sekolah. Ketika GKJW ada kelas program pertama kali, usia saya tidak mengikuti. Usia saya masih terlalu kecil.
Ketika program yang kedua muncul, harus ijazahnya sudah harus sarjana. Saya belum sarjana, ya sudah. Jadi setiap kesempatan saya jalani dan ternyata Tuhan punya rencana lain. Saya harus sekolah sejak kecil di mesin, sejak STM di mesin, sekarang saya bidang di bidang sipil, di teknik sipil sekarang. Jadi sama puji Tuhan, akhirnya saya juga tetap bisa membantu pelayanan di Bethesda bersama Pak Suyut dan juga rekan-rekan yang lain, juga Pak Yusa. Dan kebetulan tahun kemarin saya ditunjuk untuk menangani pokja beasiswa ini. Jadi sedikit perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa kami di Yayasan Bethesda ini menangani pokja beasiswa bukan karena kami mampu, bukan, tetapi karena kami berpartner dengan orang tua, kami berpartner dengan para donatur, dan juga dengan saudara yang ada di GKJW, juga di jemaat-jemaat lain. Jadi sistemnya ketika ada anak-anak itu mau sekolah, kita mengundang orang tuanya. Jadi orang tuanya itu kita undang. Kita sampaikan bahwa putranya ini mau melanjutkan kuliah. Nanti kuliahnya dia diterima di mana, kita nanti pakai perhitungan orang tuanya nanti mau bantu berapa persen. Terus nanti dari yayasan berapa persen, dari donatur berapa persen, sehingga semuanya itu nanti kita satukan, kita kombinasi sehingga bisa mengantarkan anak itu nanti kuliah sampai selesai. Makanya kalau Mbak Dani bilang sistem beasiswa di Yayasan Bethesda ini sistemnya hibrid. Jadi kalau BBM-nya yang habis, listriknya yang naik. Nah ini kalau yayasannya nanti yang kekurangan dana, mungkin sponsornya ada lagi. Ya itu jadi sistemnya seperti itu, dan puji Tuhan setiap tahun kita bisa mengantar anak-anak untuk melanjutkan kuliah bagi yang memiliki prestasi dan kemampuan. Terus yang bagi yang tidak mampu, kita juga tetap menghargai mereka. Mungkin sekarang ini zamannya kan mungkin anak-anak perlu SIM A, SIM C, keterampilan, kita tetap dukung itu Pak. Dan kemudian kalau mereka nanti akhirnya misalkan dia pengen les sendiri di rumah, dekat rumahnya, atau pengen dia belajar sendiri, kita tetap masih memberikan setiap bulan itu uang saku ya. Jadi setiap bulan kita tetap berikan uang saku, dan itu akan diambil nanti setiap bulan Agustus. Karena setiap bulan Agustus Panti Asuhan itu nanti mengadakan acara ulang tahun. Jadi kita bisa ketemu dengan anak-anak yang sudah keluar, nanti kita bisa sharing, kita bisa tetap saling terhubung karena kita menjadi satu keluarga yang besar. Jadi intinya bahwa siapapun yang sudah keluar dan berhasil itu tetap menjadi keluarga besar Bethesda. Dan dalam tanda kutip, yang berhasil di sini bukan hanya berhasil dalam akademisnya saja, berhasil dalam pencapaian target-target mereka, bukan. Yang pasti bahwa anak-anak ini datang dalam kondisi satu kekurangan ekonomi, mungkin juga broken home dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka keluar dan sudah dewasa, mereka sudah siap masuk di tengah-tengah masyarakat dan mereka bisa eksis di tengah-tengah masyarakat dan tidak menjadi sampah atau apa di masyarakat. Puji Tuhan sampai hari ini semuanya berhasil dalam semua itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.